Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Today's video is brought to you by Lbank. Di mana Lbank ini adalah suatu cryptocurrency exchanger yang menurut gua cukup friendly untuk newbie, ya karena ada fitur untuk fast buy. Di situ kita bisa beli cryptocurrency favorit kita dengan debit card, credit card, atau dengan langsung transfer stablecoins ke situ, ya. Dan di waktu bersamaan ini juga tetap enak untuk dipakai para trader-trader yang sudah lebih intermediate sampai advance, ya. Dan bagi kalian yang tertarik untuk register di sini, kalian bisa receive bonus up to 255 USD welcome bonus. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk menggunakan Lbank, bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Lbank. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market turun sebesar 2,36%. Dengan total market cap mencapai di 924 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia drop sebesar 2,39% dengan harga di 20.500-an. Dan itu bisa dibilang cukup berhubungan dengan pembahasan kita kemarin, ya, di mana ada dua data yang berhubungan dengan USD dan dua-duanya better than expected, ya. Ini membuat USD jadi kembali menguat dan tentunya ini membuat ya Bitcoin sedikit turun. Tapi seperti pembahasan kita kemarin juga nggak ekstrim besar, ya, nggak seperti data CPI maupun data interest rate, ya. Untuk Ethereum dia turun sebesar 3,45%. Lalu untuk BNB dia turun sebesar 1,61%. XRP 5,78%, Cardano 4,07%, Solana 6,14% dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kemungkinan besar Bitcoin dominance mulai naik lagi karena drop dari alts lebih besar dibandingkan dengan BTC, ya. Dan sekarang kita masuk lagi ke Bitcoin, kita bisa lihat bahwa Bitcoin sedang dalam kondisi yang ya bisa dibilang apa ya? Like in volume, ya. Ini lagi-lagi pembahasan yang gue sudah bahas sejak dia sebenarnya waktu masih naik di sini juga sudah bahas, ya, dimana volume dia cenderung turun. Nah, lagi-lagi penurunan volume ini seringkali membuat satu aset, ya, saat sudah didekati oleh atau sudah dihampiri oleh satu resisten, biasanya dia akan mulai melemah. Ya, ini terjadi bukan sekali dua kali, biasanya ini terus berulang, ya. Lagi-lagi ciri-cirinya adalah dia volumenya berkurang. Saat volumenya berkurang, ya biasanya kan seperti ini, ya. Dan bahkan kadang-kadang juga kita bisa lihat volumenya malah berbalik, jadi lebih banyak sellersnya, ya. Nah, jadi sampai Bitcoin bisa menemukan volume yang lebih, ya, alias mulai meningkat, ya, ini kan tangga turun nih. Sekarang kita butuh tangga naik. Kalau sudah mulai terbentuk tangga naik dan hijau, ya, jangan merah. Kalau merah lebih banyak sellers artinya, ya. Itu yang akan bisa membantu Bitcoin bisa kembali lagi rally, ya. Nah, sekarang balik lagi kita masih masuk ke MA 200 weekly, ya. Dan MA 200 weekly ini masih sayangnya menjadi satu daerah akumulasi bagi Bitcoin. Lagi-lagi seperti yang kita bisa lihat di siklus-siklus sebelumnya ini bisa cukup lama, ya, bisa bulanan, ya. Bahkan ekstrimnya ada yang sampai nyaris setahun di 2015, ya. Di sini butuh sekitar puluhan bulan. Di sini butuh puluhan minggu, ya, dan di sini butuh sekitar belasan minggu. Jadi lagi-lagi bersabar, secara historically memang nggak instan untuk di EMA 200 weekly ini, ya. Dan sekali lagi gue ingatkan, ini mungkin gue udah sampai bosen juga ngingetinnya, tapi pasti karena kalau lo punya posisi futures, ya, harga liquidationnya harus di bawah dari 15.600, ya. Di bawah sini, kalau bisa di 15.000 sampai 12.000. Ya, karena kenapa? Secara sejarahnya dalam beberapa tahun ke belakang, apabila Bitcoin drop di bawah dari EMA 200 dan dia ada drawdown, biasanya sekitar 30%-an. Ini sudah terjadi dua kali. Di 2020 dan di 2015 sama-sama sekitar 30%-an. Ya, maka dari itu, sekali lagi untuk kalian yang punya posisi futures di MA 200 weekly, pastikan harga likuidasi kalian di bawah dari 15.600. Kalau bisa lebih aman lagi di 12.000, 13.000. Ya. Nah, ini ngomongin apa? Ini ngomongin soal jaga resiko, ya, atau risk management. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan, ya, jangan pakai duit panas. Karena apa? Ini sekali lagi adalah daerah akumulasi. Ya, nggak akan dalam sehari dua hari, boom, pam, langsung wow, all time high dalam sebulan. No, ya. Itu sama, ya, bisa dibilang secara historically tidak terjadi seperti itu, ya. Justru kita sering kali diasah diasah kesabarannya saat kita sedang kena MA 200 weekly.
Ya, karena seringkali mantulnya tipis-tipis dan drop lagi dan seterusnya. Ya, ini membuat banyak orang yang justru kalau dia terlalu over leverage ya, apalagi pakai duit panas, ya, jadi harus antara cut loss atau untung tipis gitu ya. Jadi maka dari itu sekali lagi mengingatkan jangan pakai uang panas. Dan sekarang kita akan pindah ke indeks dolar. Dan kalau kita lihat untuk indeks dolar, dia sekarang sebentar lagi mulai menemukan support di EMA 20 sepertinya ya. Nah, jadi tentunya ini akan cukup menarik nih. Dalam ya mungkin beberapa hari ke depan lah ya, kita lihat apakah MA 20 akan konfirmasi menjadi support atau tidak. Nah, andaikan sampai ini benar-benar menjadi support dan memantulkan harga, bukan harga ya, memantulkan indeks dolar ini, nah ini akan menjadi satu berita yang nggak terlalu bagus untuk risk on asset seperti cryptocurrency maupun juga bisa dibilang saham-saham ya. Jadi lagi-lagi, itu satu miskonsepsi yang sering kali gue bahas ya. Saham, walaupun drawdown-nya lebih mending dibanding cryptocurrency, saham itu masih masuk satu instrumen aset atau satu instrumen investasi yang masuknya ke high risk. Ya, jadi maka dari itu, seringkali saham-saham, indeks-indeks, itu memiliki korelasi dengan Bitcoin. Tapi perbedaannya hanya di persentase minus dan plusnya saja. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk Nasdaq, S&P, ya, lalu juga untuk Dow Jones kita bisa lihat semuanya cenderung merah, ya. Jadi ya kalau untuk Dow Jones dia ketahan oleh MA 20, S&P juga sama ya kondisinya. Ya mirip-mirip, ya bisa dibilang semua mirip-mirip. Bitcoin juga sedang dalam kondisi yang nyaris kena MA 20. Jadi musuh dari semua risk on asset sepertinya MA 20 sekarang ya. Dan selain dari itu yang cukup unik adalah lagi-lagi ya ini sedang dalam masa-masa risk off di mana The Fed sedang meningkatkan interest rate. Seharusnya aset-aset yang masuknya lebih ke risk off seperti gold, silver itu harusnya menguat. Tetapi pada faktanya lihat sendiri ya bukannya menguat, dia juga ikutan turun. Walaupun lebih mending drawdown-nya ya dibandingkan dengan Bitcoin dan lain-lain. Tapi still ya dia tetap masih turun. Jadi bisa dibilang kondisi market kayak ini cukup ekstrim ya. Teorinya kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, teorinya adalah karena terlalu banyak stimulus yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap rakyatnya, ya, yaitu adalah ya lu lihat sendirilah 2020 ya di mana banyak stimulus yang diberikan ke bisnis-bisnis di Amerika Serikat dan juga ada sekitar kalau nggak salah nyaris 2000 ya, nyaris 2000 USD diberikan ke rakyatnya gitu ya. Jadi ya lagi-lagi itu nge-flood market sehingga sekarang saat ngedrop semuanya kecekek gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sebelum kita masuk lebih detail lagi ke Bitcoin, ya kita sekali lagi gue ingatkan juga di weekly-nya RSI Bitcoin masih dalam titik terendah dia sepanjang masa, ya. Jadi lagi-lagi, secara TA ini adalah satu tempat yang sangat bagus untuk akumulasi, ya. Nah, kalau secara fundamentalnya, ya, apa yang akan bisa membantu Bitcoin dan risk on aset lain bisa kembali ke atas, yaitu adalah pivot dari The Fed. Ya, sekarang The Fed masih hawkish, alias dia terus ingin meningkatkan interest rate karena inflasi yang tinggi. Nah, yang bisa membuat The Fed berhenti meningkatkan interest rate adalah dua. Yang pertama adalah inflasi yang terkontrol. Inflasi mulai turun, dari bulan ke bulan terus turun, CPI turun, nah itu bisa membuat The Fed menghentikan peningkatan interest rate. Yang kedua yang bisa terjadi adalah karena resesi terlalu parah. Ya, saat resesi terlalu parah yang terjadi adalah apa? Unemployment atau orang banyak nganggur. Saat orang banyak nganggur, ujung-ujungnya ya tingkat kejahatan meningkat, demo lah, ini itulah. Nah, itu ujung-ujungnya akan membuat civil unrest di Amerika Serikat sehingga mau tidak mau The Fed minimal akan menghentikan peningkatan interest rate dengan tujuan memberikan pressure atau lebih tepatnya melepaskan pressure dari bisnis-bisnis. Ya karena ya kita lihat sendiri. Sekarang Amazon pun ya yang sebesar Amazon pun mereka mulai memecat pegawai. Kenapa? Ya resesi gitu ya. Jadi lagi-lagi dua hal itu yang memungkinkan The Fed untuk pivot ya, berubah dari sikap mereka yang hawkish menjadi dovish ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sekali lagi ya untuk kalian yang menunggu data yang berhubungan dengan dengan interest rate paling dekat itu di tanggal 30 seingat gua ya. Di mana tanggal 30 ini ada beberapa chairman dari The Fed yang akan ngomong. Nah, biasanya nih saat mereka ngomong nih ya, nih FOMC member ini biasanya akan ada pengaruhnya terhadap markets ya. Di sini kita bisa lihat nanti ada siapa nih?
Ada beberapa lah, ada beberapa member of the Fed yang akan memberikan statement. Nah, biasanya statement itu kalau udah sedikit nyerempet-nyerempet ke inflasi, udah nyerempet-nyerempet ke interest rate, dan kalau mereka tetap hawkish, biasanya itu akan membuat markets drop lagi. Ya, tapi kebalikannya, andaikan statement mereka mengatakan lebih, aduh kita sepertinya udah nggak terlalu bisa meningkatkan lagi. Nah, itu bisa jadi bagus juga untuk risk on asset. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk detail buy limitnya kita akan bahas di belakang. Oke, dan kita kembali lagi ke Bitcoin ya. Sebenarnya kalau secara buy limit masih sama ya, tapi lagi-lagi nggak semua orang bisa stay tune di TCI, maka dari itu gua akan tetap ulang ya. Yang pertama di MA 200, sebenarnya sedikit berubah sih ya, dia sekarang di 22.496. Nah, tetapi harusnya udah kena posisi tersebut ya kalau lo ngikutin. Kalau lo belum punya posisi di situ, boleh sekarang buy market harga 20.600-an ya. Itu yang pertama. Yang kedua di 19.300. Nah, 19.300 ini adalah struktur weekly close dari 2017 ya, atau lebih tepatnya all time high di 2017 ya. Nah, satu resisten yang baik ya atau yang kuat biasanya bisa menjadi satu support yang baik juga apabila sudah tertembus, dan sudah tertembus di Desember 2020. Kalau kita lihat kemarin sempat cukup baik menahan harga Bitcoin. Jadi lagi-lagi 19.300 bisa jadi buy limit kedua. Nah, buy limit ketiga adalah di 15.600-an, di mana 15.600 ini adalah statistik yang tadi kita bahas di depan, yaitu adalah minus 30% dari MA200 weekly. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, dan bagi kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral dari bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Dan yang kedua, tujuan dari DCWT ini untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gua untuk bisa lebih mengerti charting. Oke, dan untuk Ethereum, kemarin nyaris ngedoji. Ya, lagi-lagi Ethereum secara overall volume masih cenderung terus turun. Jadi ya seperti yang gue bilang kemarin ya. Saat dia naik, tapi volume turun, ya saat dia ketemu resisten ya begini biasanya. Ya. Dan sekali lagi buat kalian yang tertarik untuk nge-short Ethereum sudah semakin dekat ya. Dan secara historically beberapa minggu terakhir, MA20 ini sangat ganas terhadap Ethereum, berkali-kali di reject ya. Jadi buat kalian yang ingin nge-short boleh pertimbangkan di MA20 dengan target di 1000 USD TP-nya ya. Atau kalau kalian lebih greedy ya boleh pertimbangkan di daerah 900 ya, dimana itu adalah dari lowest point-nya dinaikkan sedikit ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan kalau untuk spotnya, sayangnya ya kita harus tunggu antara sampai dia tembus 1780, atau bagi kalian yang mungkin merasa bahwa posisi Ethereum kalian kurang ya, boleh pertimbangkan untuk akumulasi di daerah 1000 USD juga. Ya, jadi 1000 USD ini bisa menjadi satu daerah untuk TP, untuk nge-short. Di waktu bersamaan bisa juga buat kalian yang ngerasa Ethereum kalian kurang, bisa tambah juga akumulasi spot di 1000 USD ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Berita yang kurang bagus untuk Phantom ya. Kenapa? Tadinya support berhasil menahan harga Phantom sekali di daerah 30 sen, jebol pada tanggal 26 Juni dan sekarang mulai berubah menjadi resisten. Nah, ini khas ya. Support becomes resistance. Ya, jadi lagi-lagi dalam kondisi sekarang ya, dalam kondisi bear market, seringkali support itu jadi lembek, resisten jadi ekstra kuat ya. Vice versa, saat sedang bull market, resisten jadi lembek, tapi support jadi kayak beton. Ya, jadi lagi-lagi untuk sekarang ini yang kita masih ditunjukkan bahwa pada faktanya ini masih bear market ya. Dan kalau kita lihat di sini, minimal walaupun dia kerja kemarin nggak jebol MA20, that's okay I guess ya. Tapi kita tetap nggak bisa menghiraukan bahwa pada faktanya volume masih cenderung turun ya. Jadi masih cenderung bearish ya. Nah, buat kemarin kalian yang nge-short saat kena 30, ya selamat, sekarang sedang dalam kondisi profit ya. Nah, tapi TP-nya belum dapat nih ya, karena MA20-nya belum kena. Jadi ya bersabar boleh. Kalau udah puas juga boleh boleh diambil aja profitnya, boleh, terserah kalian masing-masing ya. Dan kalau buat kalian yang mungkin lebih agresif lagi, wah bang tenang, target gue masih jauh di bawah, ya silahkan. Tergantung lu masing-masing. Yang penting lu bisa jaga resiko lu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Untuk spot sebenarnya boleh nggak tambah di MA20? Boleh aja ya. Tapi gue ingatkan jangan terlalu besar ya. Karena kenapa? Untuk kita sekarang mengakumulasi alts itu cenderung lebih beresiko dibandingkan dengan BTC ya.
Dan apa namanya ya sekali lagi boleh, kenapa? Karena Phantom masih memiliki summer low. Summer low dia itu masih cukup jauh di sekitar 15 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini masuknya ke high risk, ini masuknya ke medium risk, ini masuknya ke konservatif untuk spot ya. Untuk nge-short ya udah ada posisi di sini. Atau kalau kalian belum punya posisi short, kita lihat andaikan dia jebol 20, nah bisa juga kalian nge-short di situ dengan TP di 21 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan Matic. Ya, Matic juga kondisinya mirip-mirip. Dan buat kalian yang nge-short di MA50 sekarang sudah senyum-senyum sedikit. Ya, ya sedikit kenapa? Karena emang belum terlalu besar ya. Baru profit sekitar, lumayan juga ya, sekitar 14%. Kalau kalian ya otomatis kalau nge-short leverage ya otomatis lumayan. Nah, jadi untuk sekarang ya, buat kalian yang sudah punya posisi short di Matic tentunya TP pertama yang bisa kalian pertimbangkan adalah di 20. Nah, itu untuk yang lebih konservatif ya. Nah, buat kalian yang lebih agresif nih, lebih ambil resiko ya boleh lebih dalam lagi ya. Boleh di sekitar 35 sen di sini, atau kalau kalian greedy banget juga ya bisa aja di 31 sen. Tapi gua nggak terus saranin ya. Jangan terlalu greedy lah ya, di 35 sen cukup ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Dan sayangnya sepertinya V-shape recovery-nya digagalkan oleh MA50. Lagi-lagi ya, ada yang bilang, wah bang ngapain sih bearish terus, ayo dong bullish. Lah ya gimana gitu loh. Nih, lihat volume turun terus ya. Kena 50 sesuai pembahasan gua, reject gitu kan. Jadi ya selama volumenya masih belum nambah, belum ada peningkatan yang signifikan, dan sebenarnya gini, bukan cuma meningkat satu kali ya, tapi jadi tangga ya, naik. Nah, susah kalau belum terjadi seperti itu volumenya ya. Jadi lagi-lagi untuk Matic sekarang tinggal kita lihat apakah 20-nya akan kembali menjadi support atau malah kejeblos lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano, dan untuk Cardano terakhir kali kita bahas adalah posisi short ya. Posisi short untuk Cardano di MA20 sudah dapat nih harusnya ya, dan sudah ke-reject 2 kali sama 20. Nah, sekarang kalau dalam kondisi kemarin ya, kalian sudah nge-short di sini, berarti sekarang dalam kondisi ya not bad, profit sekitar 6,44%. Ya, tapi kalau pakai leverage ya lu hitung sendiri lah, tergantung leverage berapa besar ya. Nah, untuk Cardano TP-nya ya kalian tahu lah sebenarnya ya. Kalau kalian nggak ngerti-ngerti TA juga harusnya kebayang, yaitu di sekitar 44 sen. Karena sudah berkali-kali dia mendapatkan support di situ ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short dari Cardano, bisa pertimbangkan to take profit di daerah 44 sen. Dan untuk overall, sayangnya Cardano juga penyakitnya sama seperti yang lain ya, volumenya rata-rata turun. Dan lagi-lagi ya, jadi gini guys ya, gue bukannya mau apa ya, gue udah keseringan aja lihat gitu ya, saat satu aset nih, dia dapat satu momentum naik, dia harga masih naik nih, tapi volume turun. Biasanya ya ketemu resisten akan melempem gitu. Ketemu resisten melempem dan turun. Kok bisa gitu sih bang? Ya iya, karena lakin volume. Peningkatan harganya nggak ada volume, ketemu resisten ya si resistennya mukul gitu ya. Jadi lagi-lagi yang dibutuhkan oleh cryptocurrency market sekarang adalah volume ya. Saat volumenya pelan-pelan naik, sustainable, nah itu bisa membuat cryptocurrency market mulai bullish lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan BNB. Bagi kalian yang sudah nge-short di MA20, sekarang sudah dalam posisi profit berapa nih ya? Coba kita cek. Ya, ini lebih kecil ya. Nyarisnya 2,5% lah kalau kita hitung ya. Tapi not bad, still profit is profit ya. Nah, dan lagi-lagi jawabannya kenapa gitu ya. Ya ini lagi, volume lagi. Ya jadi satu gambaran paling gampang tuh ya kesannya kalau harga naik tapi volume turun. Itu kesannya kayak lu tinju tapi muka lu nggak dijaga gitu. Lu maju aja terus gitu. Lu maju terus, lu ketemu musuhnya apa? Resisten. Digebuk lah, boom, turun ya, KO. Nah, jadi maka dari itu yang dibutuhkan adalah apa? Ya lu naikin tangan lu ya. Lu naikin tangan lu jaga pipi lu biar nggak digebuk gitu ya. Biar lu nggak KO. Jadi ya itu yang diperlukan oleh cryptocurrency market sekarang ya. Naikin tangannya ya, naikin volume. Jadi untuk sekarang seperti itu, dan untuk kalian yang sudah punya posisi short di sini, kalian bisa TP di yang pertama di sekitar ya mau dibuatin $200 ya, boleh di $200. Atau kalau kalian lebih agresif lagi ya boleh di sekitar 190 lah ya, boleh di situ. Tapi ya lagi-lagi kalau gue pribadi sih udahlah jangan terlalu serakah, di $200 aja juga udah lumayan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB.
Oke, dan sekarang kita masuk ke Atom. Untuk Atom, kita bisa lihat dia nggak kena posisi shortnya ya. Jadi kemarin kita bisa lihat bahwa ini ada confluence antara 3 resisten ya. Struktur di $9, MA50 dan Bollinger Band. Ya, kayaknya Atomnya takut ya, takut jadi bahkan nggak berhasil untuk untuk nge-retest ya. Nah, jadi untuk sekarang bagi kalian yang tetap masih tertarik untuk nge-short, bisa tetap pertimbangkan di tempat yang sama. Tapi please sekali lagi gue ingatkan, untuk nge-short market, ya untuk bermain futures, pastikan lu sudah ngerti dulu cara kerjanya. Ya, jangan sampai ada pertanyaan nanti, "Bang, ini gue dapat tulisan likuidasi apa maksudnya ya?" Aduh, ya jangan sampai kayak gitu. Ya, pastikan kalian ngerti dulu. Kalau kalian nggak ngerti, lupakan. Saat gue ngomong nge-short, lupakan. Ya, dan sekali lagi ya, stop loss masing-masing itu terlalu subjektif dari satu orang ke orang lain. Ya, ada orang yang pakai persentase, ada yang pakai struktur, SL-nya, dan lain-lain. Jadi pastikanlah kalau kalian nge-short market, jangan ngasal. Ya, pastikan punya trading plan bagus. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk spot ya, lupakan dulu lah. Ya, Cosmos lupakan dulu karena summer low-nya sudah jebol. Ya, kita baru mikirin lagi spot kalau dia bisa close daily dan menjadikan daerah $9 ini menjadi support lagi. Selama itu masih belum berhasil, kita lupakan dulu spotnya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.